Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alisidki wal wafa. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi dengan ngaji Sa'banan. Kali ini insyaAllah kita akan meneruskan kajian surah Yunus ayat yang ke-62 hingga 64 biiznillah, tentang kelompok manusia istimewa, para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, awliya Allah, seperti cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali Zainal Abidin, yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min awliyaika fa innahum la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya Allah, jadikanlah kami dari wali-wali kekasih-kekasih-Mu, karena mereka itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Kita semuanya semoga dikelompokkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para awliyaillah, atau paling tidak kita mengikuti jalan para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidaklah bersedih hati. Ayat ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Allah secara khusus di ayat sebelumnya menjelaskan bahwa apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, concernnya dia dengan Al-Quranul Karim, membimbing umat dengan Al-Quranul Karim, melakukan aktivitas berdasarkan Al-Quranul Karim, sekecil apapun, illa kunna alaikum syuhuda, kata Al-Quran, sesungguhnya kami menyaksikan. Nah, setelah Allah berbicara tentang Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya dalam kaitannya dengan perbuatan yang mereka lakukan yang disandarkan kepada petunjuk Al-Quranul Karim, Allah kemudian di ayat yang ke-62 ini menyatakan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mari kita lihat ayat yang ke-62 ini. Ayat agung ini dibuka dengan kata ala. Dalam bahasa Arab, ala ini adalah adatut tanbih. Jadi salah satu cara di dalam Al-Quranul Karim, kalau komunikan itu hendak meminta audien, memberikan atensi, perhatiannya yang serius, karena apa yang diucapkan itu adalah sesuatu yang akan memberikan informasi yang sangat penting, maka kalimatnya dibuka dengan adatut tanbih. Jadi kalau saya misalnya ingin memberikan informasi bahwa informasi saya ini amat sangat penting, maka saya harus memastikan orang yang menjadi audiens saya itu benar-benar memberikan perhatian yang serius, agar dia tidak misleading, agar dia benar-benar mendapatkan informasi yang sangat penting. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-62 ini mengawali ayatnya dengan adatut tanbih. Maknanya apa? Satu, maknanya adalah informasi yang diberikan ini amat sangat penting, dan karena itu kita harus memberikan atensi yang paling terbaik. Apalagi ini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan memberikan informasi, dan sudah mestinya kita ini harus memberikan our highest attention, ya, yang paling terbaik, perhatian kita. Yang menarik lagi, setelah adatut tanbih kemudian digandeng dengan huruf taukid, inna. Jadi bayangin, sudah tanbih plus taukid. Taukid juga menegakkan penekanan. Kalau statement itu bukan statement biasa, karena kita mau menekankan statement itu sebagai statement yang amat sangat penting, dikasih taukid.
Jadi menarik kalimatnya ini, ada tanbih plus taukid. Karena itu kata Ibnu Ashur, ini untuk menunjukkan apa? Ahamiyatus sya'n, untuk menunjukkan betapa signifikannya ini. Karena itu informasi di ayat yang ke-62 ini yang disampaikan Al-Quranul Karim adalah a very significant information yang mestinya kita memberikan atensi kita yang paling terbaik. Karena itu dengarkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita siapakah para wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ala inna awliya Allah. Ketahuilah, watch out, ketahuilah, kata Allah SWT, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah. Kita bahas dulu kata wali. Awliya adalah bentuk jamak dari kata wali. Kata wali menurut Ar-Raghib Al-Isfahani adalah gambaran dari seseorang yang meletakkan posisinya kepada orang yang lain sehingga hampir-hampir there is no distance between them, seakan-akan sudah tidak ada jarak antara dia, saking dekatnya dia. Karena itu makna umum sebenarnya dari kata wali itu adalah dekat. Ada 3 dalam bahasa Arab makna dasar dari kata wali itu. Yang pertama adalah dekat, al-qurbu, to be near, close, nearby, ya, dekat. Al-Quran misalnya menyatakan inna awlan nas bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, adalah lalladzina taba'u, orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, wa hadan nabi, dan nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya, yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, adalah Rasulullah SAW, adalah orang-orang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah juga dekat dengan orang-orang yang beriman. Makna pertama dari kata wali adalah dekat. Yang kedua, wali maknanya adalah teman, tapi bukan teman yang biasa, protecting friend, teman yang memproteksi kita, a helper, teman yang menolong kita, supporter, teman yang mensupport kita, mendefend kita, mengguarding kita. Jadi kalau orang menjadi guardian, siap menolong, siap membantu, siap membackup, namanya wali. Karena itu waliyun nikah. Kenapa? Karena wali ini yang seakan-akan menyatakan dirinya akan siap menolong, dia yang membantu, dia yang memproteksi kepada yang diwalinya. Waliul amri misalnya, orang pemimpin misalnya disebut dengan waliul amr. Kenapa? Karena dialah orang yang mengurusi urusan kita, bantu kita, supporting kita, helping kita. Karena itu disebut dengan wali. Jadi kata kedua dari kata wali adalah penolong, ya, atau teman yang siap untuk menolong, memproteksi, mendukung, mensupport. Yang ketiga, as-sayyid, tuan, ya, the master, the owner. Karena itu kalau kita lihat misalnya untuk yang makna yang kedua misalnya sebagai penolong, misalnya Allah Subhanahu wa taala misalnya menggambarkan doanya Nabi Yusuf, kalau saya tidak keliru, ya, doanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika berkata setelah mendapatkan semuanya, ya, mendapatkan Masya Allah, ya, sekarang menjadi Minister of Egypt, ya, bahkan orang terkuat kedua di Egypt, dan dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, Nabi Yusuf pun berkata, Rabbi qad ataitani minal mulk, kata dia, ya Allah, engkau telah berikan kepadaku ini kerajaan, otoritas, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau telah ajari aku takwilnya ahadits, ya, fatiras samawati wal ard, engkaulah the originator, ya, engkaulah pencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah waliku di dunia dan di akhirat, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kalimat yang dipakai oleh Nabi Yusuf, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah waliku. Kenapa?
Karena kalau kita lihat hidupnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah hidup yang mengharu biru. Ya, sejak kecil dipisah dari orang tuanya, masuk ke dalam sumur, menjadi budak di Mesir, sampai kemudian di penjara. Tapi yang menarik, semua kesusahan yang dialami Nabi Yusuf itu ternyata ujungnya adalah membuahkan hasil yang sangat menarik. Ya, kenapa? Karena Allah yang mensupport dia. Orang mau mematikan Nabi Yusuf dengan dimasukkan dalam sumur, Allah proteksi dia. Orang menjualnya Nabi Yusuf, tapi Allah proteksi dia dengan diambil oleh Al-Aziz dan disuruh berbuat baik kepada Yusuf, dan seterusnya. Sampai kemudian dimasukkan penjara, Allah tolong dia sehingga dia justru melalui penjara Nabi Yusuf nanti menjadi Khazainul Misr misalnya, dan seterusnya. Dan itulah makna kata wali, protecting, supporting, guarding, ya. Dan yang terakhir, wali adalah tuan atau master atau lord, ya. Misalnya Quran misalnya menyatakan Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati wan-nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, tuannya, masternya, ya, yang orang-orang mukmin bergantung kepada dia, yang orang-orang mukmin mengabdi kepada dia. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur, dan Allah mengeluarkan mereka dari kesesatan, kegelapan menuju cahaya. Jadi kata wali mengandung makna tiga itu. Saya ulang lagi, yang pertama dekat, yang kedua menolong, memproteksi, teman yang memproteksi dan menolong, yang ketiga adalah tuan atau master. Kenapa orang menjadi wali? Yang pertama adalah karena dia meletakkan Allah, menjadikan Allah sebagai as-sayyid, dan dia menjadi hambanya. Karena dia mengabdi kepada Allah SWT, dan pengabdiannya itu membuat dia dekat dengan Allah SWT, sehingga seakan-akan tidak berjarak lagi karena saking dekatnya. Dan karena kedekatan itu Allah siap menolong dia, memproteksi dia, mensupport dia. Dan itulah kelompok orang-orang yang sangat istimewa. Ya, Allahumma ja'alna minhum, amin. Allah kemudian menggambarkan kepada kita gambaran karakter batiniah dari para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kita lihat dulu ayat ini, menarik. La khaufun, ada dua ciri batin. Jadi kalau kita mau tahu orang itu wali Allah atau enggak, atau kita ini walinya Allah atau enggak, katakanlah, caranya lihatlah karakter batin kita. Kalau kita memiliki karakter batin seperti di ayat ini, insya Allah kita termasuk salah satu walinya Allah SWT. Tapi kalau tidak, jangan berharap kita menjadi walinya Allah SWT. Apa ciri batinnya? Jadi di ayat yang ke-62, Allah memberikan kepada kita ciri batin atau emotional karakteristik dari kekasih Allah Subhanahu wa taala atau waliullah. Sementara nanti di ayat yang ke-63-nya kita akan diberikan informasi tentang ciri fisiknya, ciri zahirnya dari para kekasih Allah. Dan di ayat yang ke-64-nya baru kita dikasihkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 62 dan 64 ini sudah komplit memberikan penjelasan kepada kita karakter fisik, karakter emosional, dan konsekuensi dari orang yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Reward yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mari kita lihat yang pertama. Ciri batiniah atau karakter emosional dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggambarkan dengan dua emosi, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikan kata yang pertama. Hal pertama, ada dua emosi di sini. Satu namanya khauf, yang kedua namanya huzn. Khauf adalah rasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi dan berarti dia berada di depan kita.
Sementara huzn adalah rasa sedih terhadap sesuatu yang telah terjadi. Menariknya kalau kita pikirkan, untuk takut Allah menggunakan kata benda di ayat ini, khaufun. Sementara untuk sedih Allah tidak menggunakan kata benda, tapi menggunakan kata kerja, yahzanun, bukan huzn. Rumus kaidah tadabbur yang pernah kita kaji adalah bahwa kata benda itu selalu menunjukkan permanen, menunjukkan konstan, menunjukkan sesuatu yang terus-menerus. Sementara kata kerja menunjukkan sesuatu yang tidak permanen dan tidak konstan. Yang menarik, kita ini sepanjang bernama manusia, maka sebenarnya kita ini akan konstan, terus-menerus takut terhadap sesuatu yang di depan kita. Bangun tidur kita takut, nanti makan apa? Habis itu kita nanti takut, bagaimana nanti saya di kantor? Apakah kerjaan saya bisa selesai? Yang belum menikah takut, tidak menikah. Nanti kalau sudah menikah takut lagi, karena belum punya anak. Kalau sudah punya takut lagi, karena anaknya tidak soleh. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahwa rasa takut itu, ya, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Kenapa? Karena dia selalu berada di depan kita. Kita ini tidak pernah tahu tentang apa yang ada di depan kita dalam urusan apapun saja. Ya, nanti saya kemana? 5 menit lagi ngapain? 10 menit apa lain? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita tidak punya kepastian yang pasti tentang semuanya. Nasib kita, karir kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, rezeki kita, bahkan terakhir nasib kita nanti di yaumul kiamah. Karena kita ini secara konstan, ya, berhadapan dengan rasa takut, karena itu Allah menggunakan kata benda. Sementara untuk rasa sedih, itu adalah tidak selalu terjadi pada diri kita, karena kita ini hanya sedih kalau kita mengingat. Kalau kemudian kita lupa atas sesuatu yang telah terjadi itu, maka kita tidak akan bersedih. Misalnya kalau Anda sibuk melakukan sesuatu, meskipun sekali lagi Anda sedang dirundung kesedihan, dan kemudian Anda sekarang sibuk melakukan aktivitas apa, Anda lupa, dan Anda tidak sedih. Sama lah, apalagi manusia itu diberi kemampuan oleh Allah untuk lupa, nisyan. Karena itu yang menarik, kalau orang bersedih itu tidak mungkin terus-menerus. Kenapa? Karena bersedih hanya akan terjadi once kita remember, saat kita teringat. Tidak untuk rasa takut. Ya. Karena itu menarik, Al-Quran untuk rasa takut menggunakan kata benda khauf, sementara untuk sedih Al-Quran menggunakan kata kerja yahzanu. Allah SWT menyatakan yang pertama, bahwa ciri dari orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, waliullah, adalah la khaufun alaihim. Perhatikan kalimatnya, la khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan atas mereka. Kenapa kok tidak menggunakan kata kerja la yakhafuna misalnya? Karena mereka takut. Tidak bisa digunakan kata yakhafuna karena tidak ada orang yang tidak takut. Sebenarnya perasaan takut itu bukan sesuatu yang jelek. Justru rasa takut itu salah satunya adalah satu perasaan yang baik, yang membuat kita hati-hati, yang membuat kita kemudian melakukan amal yang jauh lebih baik misalnya. Karena itu gambaran rasa takut di dalam Al-Quranul Karim juga dialami oleh orang-orang yang beriman. Ya. Sekian banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menggambarkan orang-orang mukmin itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama takut menghadapi yaumul kiamah, bagaimana prahara nanti di hari kiamat, ya, hari kiamat. Yang menarik, Al-Quran menggunakan kata la khaufun alaihim. La khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka. Bukan berarti mereka tidak punya rasa takut, mereka punya rasa takut,
Tapi gambaran ruhani dari orang ini digambarkan oleh Allah, mereka tidak ada ketakutan atas mereka. Seperti begini gambarannya. Syekh Fadil Sholeh As-Samirai memberikan kalimat yang contoh yang menarik. Misalnya, kalau ada seseorang yang sedang anak kecil yang tidak tahu bahayanya ular, kemudian dia bermain dengan ular, maka kalimat yang tepat untuk menggambarkan adalah orang ini tidak memiliki rasa takut ya, terhadap, tidak ada ketakutan atas orang itu ya. Jadi anak yang bermain ular tadi tidak ada ketakutan atas ular itu. Padahal orang yang melihat, orang tuanya melihat, takut karena dia takut nanti ularnya akan mematuk. Tapi sementara anak yang sedang bermain itu, karena dia tidak tahu, tidak ada ketakutan atas orang itu. Nah, la khaufun alaihim itu maksudnya adalah orang ini punya rasa takut, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wali, sebagai zat yang dekat dengan mereka, menghilangkan rasa kejelekan yang mungkin ada pada sesuatu yang ditakutinya, sehingga tidak ada ketakutan atas kamu. Kamu tidak perlu takut. Misalnya sekarang saya ganti ya, dari yang ular saya ganti dengan boneka, maka dia boneka ular misalnya, dia tetap punya rasa takut ya, tetapi tidak akan ada mudaratnya. Itu yang dimaksud dengan la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka. Karena kalau ada kalimat tidak ada ketakutan, maknanya adalah bahwa sebenarnya yang takut itu orang lain. Karena orang lain itu takut sesuatu yang buruk akan menimpa kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pastikan orang ini tidak akan ada mudarat dari sesuatu yang bahkan dia takuti. Sehingga kemudian dia memiliki jiwa yang tenang. Bukan berarti dia tidak takut. Dia takut. Tapi Allah pastikan tidak ada mudarat dari sesuatu yang dia takuti. Seperti seorang anak yang sedang bermain boneka, bukan seperti seorang anak yang sedang bermain ular yang hidup. Tapi dia seperti hanya bermain boneka. Mungkin dia ada takutnya, tapi la khaufun alaihi, tidak ada ketakutan atas mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka. Kenapa? Karena Allah hilangkan keburukannya ya, dari sesuatu yang mungkin punya efek negatif. Itu ciri yang pertama dari muttaqin, dari aulia maksud saya. Jadi mari kita lihat, kalau kita ini orang muttaqin, maka kita ini akan bersandar kepada Allah dan hati kita ini tenang, tidak takut. Karena sebagaimana yang digambarkan misalnya oleh saya kalau tidak siru Imam Razi dalam tafsirnya, innal wilayah ibaratun 'anil qurbi fawaliyullahu ta'ala huwa alladhi yakunu fi ghayatil qurbi minallahi ta'ala. Para kekasih Allah itu berada di puncak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha at-taqrir qad fassarnahu bi istighraqihi fi ma'rifatillahi ta'ala bihaitsu la yakhturu bi balihi fi tilka al-lahdhah syai'un mimma siwa Allah. Sehingga mereka ini karena saking dekatnya kepada Allah tidak ada kekhawatiran. Karena itu para ulama menafsiri la khaufun alaihim diartikan dengan laisa lahu khatar. Enggak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena yang mengkhawatiri adalah orang lain sesungguhnya. Karena melihat itu ada dampaknya. Tapi sementara dia rileks saja. Dan memang tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena Allah hilangkan kekhawatirannya. Masya Allah. Jadi itu yang harus kita fahami dari kata la khaufun alaihim. La khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan atas mereka. Karena Allah hilangkan kekhawatirannya. Tidak ada kekhawatirannya. Allah berikan dia keterangan. Itu yang dimaksud dengan la khaufun alaihim. La khaufun alaihim. Terhadap yang depan. Kan dia merasa dekat dengan Allah. Karena Allah yang proteksi dia. Allah yang menjaga dia. Ya. Tetap ada rasa takutnya. Tapi Allah yang memastikan
rasa takut itu kemudian tidak membuat dia khawatir. Karena sebagai manusia, semua orang memiliki rasa takut. Tapi bedanya, para kekasih Allah, para wali Allah, karena dekatnya kepada Allah itu membuat dia tidak ada lagi kekhawatiran di dalamnya. Masya Allah, Masya Allah. Sama lah, semua kita ini kenapa dia menjadi walinya Allah SWT? Karena kedekatannya kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Itu yang membuat dia kemudian merasa tentram batinnya, merasa itminan, merasa tumakninah, merasa tenang. Itu yang dimaksud dengan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Walahum yahzanun. Dan tidak juga mereka bersedih hati. Mereka juga tidak bersedih hati. Kenapa? Karena semuanya telah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semuanya telah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri batiniah dari orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Karena dia tahu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu fadlnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan tidak dengan kekhawatiran. Dia tidak bersedih hati karena Allah telah menggantikan dia dengan kebahagiaan yang lain, dengan ketentraman, dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu gambarannya adalah para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang memang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi penguat hatinya. Sehingga kemudian masalah apa saja di dunia itu menjadi kecil saja di hadapan dia. Itu bahkan yang membuat para syuhada dan para anbiya iri dengan makom mereka ini nanti kelak di surga. Kenapa? Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk gambaran dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna min ibadillah, sesungguhnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ibadan, ada kelompok hamba-hambanya Allah, yaghbituhumul anbiya wasyuhada, yang para nabi dan orang syahid itu iri terhadap mereka. Qila man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? La'allana nuhibbuhum, semoga kami ini bisa mencintai mereka. Kata para sahabat, qala Rasulullah SAW menyatakan, hum qaumun, mereka itu adalah orang-orang tahabbu fillah, mereka saling mencintai karena Allah SWT, min ghairi amwalin wala ansab, mereka saling mencintai sesama orang mukmin, saling mencintai bukan karena ada urusan duitnya atau bukan karena ada ikatan nasabnya. Satu-satunya alasan mereka saling mencintai hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wujuhuhum nur, wajah mereka cahaya, ala manabira min nur, dan mereka berada di mimbar-mimbar yang juga terbuat dari cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak takut saat manusia takut. Wala yahzanuna idza hazinan nas, dan mereka tidak bersedih saat kebanyakan manusia juga diterkam kesedihan. Masya Allah, Masya Allah. Rasul kemudian membacakan ayat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Emosi itu sesungguhnya berkait kelindan dengan kesiapan kita. Katakanlah begini, Anda menjadi takut kalau Anda tidak punya modal yang cukup, tidak punya gantungan, tidak punya harapan, tidak punya kesiapan yang membuat Anda makin ketakutan. Kan tapi kalau Anda misalnya, saya katakanlah kita mudahkan, Anda mau ujian, tapi Anda sudah belajar dengan baik, sudah membaca dengan sempurna, sudah menghafalkan materi, dan seterusnya. Kemudian Anda datang ujian. Adakah masih rasa takut? Tentu saja ada, karena itu bagian dari manusiawi. Punya rasa takut bukan sesuatu yang jelek. Tentu itu akan membuat kita hati-hati. Tapi tentu Anda tidak terlalu khawatir. Kenapa? Karena malam tadi Anda sudah belajar, Anda punya persiapan. Demikian juga dalam hidup ini. Kita ini terus-menerus berada dalam ketidakpastian karena tidak tahu masa depan kita. Dan kita ini yang kita mampu hanyalah kita melakukan persiapan
untuk meminimalisir ketakutan-ketakutan kita dalam hidup. Sekarang bayangin, kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hidup Anda, kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala-galanya, maka tentu saja ketakutan itu tidak terlalu menjadi hal yang penting buat diri Anda. Kenapa? Karena Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda kemudian tidak terlalu khawatir. Kenapa? Karena Anda sudah merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dekat dengan pemilik alam semesta ini, bahkan pemilik dirimu, pemilik masalahmu. Bagaimana Anda akan takut kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu dimaksud dengan la khaufun alaihim. Dan Allah yang menggaranti tidak ada kekhawatiran pada dirimu. Karena itu kalimatnya la khaufun alaihim. La khaufun alaihim. Kamu tentu mungkin masih punya rasa takut, tapi Allah garanti la khaufun alaihim. Don't worry. Tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan ada mudarat, tidak akan ada sesuatu yang menimpa keburukan pada dirimu. Ya. Bagi orang-orang yang tawakal kepada Allah SWT, menghadapi situasi kayak sekarang, COVID-19 misalnya, insya Allah mereka juga tidak akan ketakutan yang berlebihan. Tidak. Ada rasa takut, tapi tawakalnya kepada Allah, kedekatannya kepada Allah, membuat dia nyaman, tentram batinnya. Meskipun tentu saja ikhtiar tetap dia lakukan, tapi bukan ikhtiar itu yang menentramkan batinnya semata-mata. Menariknya, orang yang bukan kekasihnya Allah tentram karena dia sudah pakai hand sanitizer, karena dia pakai masker, karena dia pakai semuanya lah. Orang yang muttaqin, orang yang menjadi kekasihnya Allah, dia juga melakukan ikhtiar. Tapi alasan paling kuat yang membuat dia tidak takut adalah karena dia yakin dengan Allah SWT, karena dia dekat dengan Allah SWT. Itu yang dimaksud dengan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka juga tidak bersedih hati ya, terhadap sesuatu yang telah berlalu ya, sesuatu yang hilang dari dia. Ada orang yang tidak bisa berlalu dari kesedihan, entah ditinggal mati orang tuanya, tinggal mati anaknya, gagal dia dalam urusan bisnisnya, kehilangan hartanya misalnya, atau apapun yang terus dirundung duka, sadness terus menerus, depresi. Sebenarnya kenapa? Karena dia terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya. Maka gambaran dari para wali Allah, karakter nomor 2-nya adalah dia tidak bersedih hati. Dia tidak bersedih hati. Ya, kenapa? Karena salah satu puncak dari kesedihan, puncak dari penderitaan adalah kalau orang itu sedih, dan apalagi sedihnya tidak bisa hilang-hilang. Masya Allah ya, Masya Allah. Maka aulia, ciri pertama adalah satu, tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Tidak bersedih hati. Kita lihat sekarang ciri yang kedua, yaitu ciri fisik ya. Ciri yang bisa kelihatan. Kalau yang tadi ciri batiniah, kita tidak bisa melihat kecuali orang itu sendiri, ketentraman di batinnya, ya, nggak ada sedih, nggak ada takut dia, masya Allah. Ya. Sekarang yang kedua adalah gambaran dari ciri batin, ciri fisiknya. Allah menyatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kenapa orang menjadi wali Allah SWT? Setelah Allah jelasin kondisi batinnya, sekarang Allah jelaskan kondisi zahirnya. Kenapa? Alladzina amanu, mereka ini adalah orang-orang yang beriman. Dia yakin kepada Allah SWT, dia beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan dia terus menerus menjaga keimanannya. Dia bertakwa kepada Allah, dia hati-hati dalam hidupnya, dia jalankan perintahnya Allah, dia jauhi larangan Allah. Dan takwa sebagaimana gambaran kehati-hatian orang di dalam melakukan tindakan, jangan sampai dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran dari orang yang hidup dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin tahu gambaran dari para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merekalah orang yang beriman dan dia rawat imannya itu dengan ketakwaan. Dia buktikan imannya itu dengan ketakwaan. Proper dia, Masya Allah ya, takwa. Dia yattaqun, dia terus menerus amaliyahnya, ibadah mahdohnya, sedekahnya, ta'limnya, dan seterusnya lah, qiraatul Qur'annya. Ini yang digambarkan dengan wa kanu yattaqun. Jika ciri yang pertama bersifat batiniah,
Maka ayat yang ke-63 adalah gambaran dari ciri zahir, iman yang diwujudkan dalam bentuk takwa. Karena itu urusan ketakwaan biasanya urusan yang kita bisa melihat secara zahir. Menegakkan sholat, membayar zakat, haji, berbuat baik kepada orang lain, kalimatnya santun, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini gambaran dari yang zahir. Maka setelah Allah memberikan gambaran yang batin, Allah ngasih gambaran yang zahir. Dan di ayat ke-64, saya singkatkan saja, Allah kemudian menjelaskan apa yang diberikan kepada para kekasih Allah SWT. Kata Allah SWT, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Masya Allah. Ya. Lahumul busyra, untuk kekasih-kekasih Allah, untuk para aulia Allah, Allah kasih mereka busyra. Busyra, kasih kabar gembira, kasih kegembiraan, kasih berita gembira oleh Allah SWT. Lahumul busyra, di mana di dua kehidupan, fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia ini dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, dan Allah tidak akan ada perubahan dari ketentuan ini, dari janjinya Allah, dari kalimatnya Allah SWT. La tabdila li kalimatillah. Ya. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kebahagiaan yang paling terbesar, kemenangan yang paling terbesar. Apa yang dimaksud dengan busyra? Ya, busyra adalah berita gembira, glad tidings, kabar gembira. Kata para ulama, kita melihat busyra itu macam-macam. Yang pertama adalah ru'yah salihah. Jadi kalau kita ini menjadi walinya Allah, ciri pertama, ya, nanti hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah busyra atau glad tidings, ya, berita gembira, kegembiraan di kehidupan dunia ini. Di antaranya yang pertama adalah ru'yah salihah. Ketika Abu Darda misalnya meriwayatkan untuk kita, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah, qala ar-ru'ya as-salihah yaraha al-muslim aw turalah. Yang dimaksud dengan busyra di sini adalah ru'ya salihah, mimpi yang saleh, ya, yang dilihat, mimpi yang baik yang dilihat oleh orang muslim atau diperlihatkan kepada dia. Bukan dianya, tapi diperlihatkan misalnya. Atau ada lagi misalnya dari Ubadah bin Samit ketika ditanyakan fama busyrat dunya kepada Rasulullah SAW, apakah yang dimaksud dengan busyra di dalam kehidupan dunia ini? Rasulullah SAW menjawab, ar-ru'ya as-salihah yarahal abdu aw turalah. Ru'ya salihah, kata Rasulullah, busra di dalam kehidupan dunia ini adalah mimpi yang saleh, mimpi yang baik, ya, yang seorang hamba itu memimpikannya, melihatnya, auturalah, atau dia diperlihatkannya. Kenapa? Jadi gini, dalam agama ini puncak dari kebenaran adalah wahyu. Wahyu itu nilainya absolut kebenarannya. Ru'ya salihah, mimpi yang baik, itu glad tidings, itu nilainya juz'un min arba'atin wa arba'ina juz'an, ya, atau sab'ina juz'an minan nubuwah, ya. Jadi kalau dia 1/70 jadi kenabian itu, ya, itu puncak dari kebenaran. Jadi kan gini, ya, logikanya begini. Kenapa kok ru'ya salihah? Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya adalah dia dikasihkan ru'ya salihah. Ru'ya salihah itu bisa macam-macam. Yang jelas ini mimpi yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran dari nikmat yang diberikan Allah, kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi mimpi masuk surga misalnya. Bilal misalnya dimimpikan Rasulullah SAW, terompahnya sudah didengar oleh Rasulullah SAW.
dan seterusnya dan seterusnya. Namanya ru'ya salihah. Ru'ya salihah. Ru'ya salihah itu mengandungi kebenaran seper-70 kenabian. Ada banyak riwayatnya ya. Ada menyatakan 44, ada menyatakan 70 bagian dari kenabian. Ya. Jadi ada menyatakan 70 bagian dari kenabian, ada yang 44 dari kenabian, dari nubuah. Karena itu salah satu kabar gembira yang diberikan oleh Allah. Rasulullah SAW misalnya juga menyatakan zahabatin nubuwah wa baqiyatil mubasysyirat. Telah hilang nubuah, yang tersisa sekarang adalah busyra atau ru'ya salihah. Ada kisah menarik berkaitan dengan ru'yah ini, kisah yang direkam oleh ulama di kitab Syajaratul Zahab misalnya. Kisahnya seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, namanya Sa'duddin At-Taftazani. Beliau dulunya dikenal sebagai orang yang susah sekali dalam mempelajari ilmu, untuk tidak mengatakan bodoh. Tetapi beliau ini adalah orang yang sangat giat di dalam menuntut ilmu. Tiap hari mutola'ah, mengkaji terus. Sampai meskipun demikian, tapi dia tetap termasuk orang yang tidak faham saja tentang apa yang dia pelajarinya dari ilmu agama ini. Sampai suatu malam dia bermimpi bertemu dengan seseorang yang orang itu mengajak untuk keluar dari pesantren di mana dia sedang mengkaji dan keluar. Kata Taftazani dalam mimpi itu menyatakan bahwa saya tidak mau keluar karena saya tidak diciptakan untuk keluar, kata dia. Lawang saya ini berada di pesantren belajar mutola'ah terus saya tidak faham-faham. Ente mau ngajak saya keluar? Kalau saya diajak keluar makin saya tidak faham. Enggak, terima kasih, saya tidak mau. Datang lagi di mimpi kedua, diajak keluar tapi tidak mau lagi. Sampai ketiga, orang yang datang dalam mimpinya Sa'duddin At-Taftazani ini menyatakan, ayolah keluar bersamaku karena engkau sedang ditunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam mimpi itu diceritakan Sa'duddin At-Taftazani kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, ya. Dan kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada Sa'duddin At-Taftazani, iftah famak, bukalah mulutmu. Dan kemudian Rasulullah meludahinya. Dan kemudian Masya Allah, ya, setelah terbangun At-Taftazani berubah, mudah sekali sekarang dia memahami ilmu. Dan kemudian dia dikenal menjadi salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dari mana kita bisa mengenali? Dari ru'yah salihah. Orang diberikan ru'yah salihah. Apa sajalah orang dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ru'yah salihah. Yang kedua, mahabbatun nas, cintanya manusia atau pujian yang datang dari manusia. Hasana bisana'il hasan, pujian yang baik dari manusia. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu ya'malu al-amal. Ada seseorang melakukan perbuatan baik, ibadah, fayahmaduhun nas alaih, dan manusia kemudian memuji dia, ya Rasulullah. Wa yusnuna alaihi bihi, dan manusia memuji dia atas perbuatannya itu. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah busyronya orang mukmin yang didahulukan. Sebelum dia masuk ke surganya Allah SWT, Allah kasih tesnya dulu. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Pastilah, itu salah satu caranya Allah untuk menguatkan. Para wali Allah diberikan busyra oleh Allah SWT. Seperti ada kisah menarik dalam kitabnya Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah. Ada orang yang sedang tawaf. Orang ini bukanlah orang yang pandai. Temannya kemudian menggoda dan menyatakan bahwa, hei si fulan, kamu sudah dapat kepastian enggak dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu itu termasuk ahli surga? Kata dia, karena orang ini bodoh, dia merasa temannya itu berkata sungguh-sungguh, bukan guyonan saja, bukan teasing him.
Kemudian karena dia tidak mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa dia ini telah diampuni oleh Allah SWT, dia kemudian makin mendekat kepada Ka'bah, dan kemudian dia nangis di depan Ka'bah, berdoa kepada Allah SWT di Hijr Ismail itu. Dia menangis kepada Allah SWT dan kemudian menyatakan, memohon kepada Allah agar dia itu juga diberikan kepastian untuk menjadi hambanya Allah yang dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Arabi menulis dalam Futuhat al-Makkiyah menyatakan, kemudian turunlah waraqah, ya, turunlah kertas, ya, fil jawi, di angkasa, di udara, ya, min jihadil mizaf, dari arah talang air itu, talang airnya Ka'bah, dan kemudian sampai dipegang oleh orang tersebut, dan isinya adalah itquhu minan nar, orang ini dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga pujian yang baik yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quran menyatakan milladunna dzikra, milladunna dzikra. Ini pujian, termasuk pujian manusia. Makanya itu salah satu ciri dari kekasih Allah, waliullah, adalah orang itu tertambat hatinya, cinta kepada mereka, ya. Akan ada banyak orang mencintai dia, mengagumi dia, mencintai dia, bukan karena orangnya, tapi itu adalah karena busra yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya begini, hakikatnya ini kita mencintai sesuatu yang baik, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. Dan kalau ada bunga mawar yang indah, sesungguhnya dia juga mewakili bagian dari keindahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bunga mawar adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang dijadikan Allah menjadi waliullah adalah dia ini perbuatannya, sikapnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam derajat tertentu. Karena kecintaannya kepada Allah, itulah yang membuat orang juga kemudian seperti magnet, hatinya juga tertambat cintanya kepada dia. Karena sesungguhnya orang itu mencintai bukan karena dia mencintai Allah yang dia cintai. Itu yang dimaksud dengan busra yang kedua, yaitu pujian yang baik yang diberikan oleh manusia kepada dia. Yang ketiga, busra, masih kebaikan atau kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti saat orang ini akan meninggal dunia. Jadi lahumul busra, ya, bagi mereka nanti khususnya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikasih busra. Kapan? Saat akan meninggal dunia, turun malaikat kepada dia, ngasih kabar kepada dia, jangan bersedih, jangan takut, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Saat orang ketakutan sakaratul maut, wali-wali Allah akan didatangi malaikat, dikasih kabar gembira dia, ya. Jangan takut, jangan sedih, masya Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kuntum tu'adun. Dan mereka dikasih kabar gembira dengan surganya Allah yang memang sudah dijanjikan, ya, masya Allah, kepada mereka ini. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Masya Allah. Sesungguhnya kami itu adalah wali-walimu yang memproteksi kamu, menjaga kamu, mensupport kamu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan nanti kalau sudah di akhirat, walakum fiha ma tashtahi, kamu akan dapat apa saja yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu juga mendapatkan apa saja yang engkau minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dari busra ini adalah rahmat dan ridha Allah yang apa saja yang besar, apa sajalah rahmat dan ridha Allah yang diberikan kepada orang ini. Jadi Allah memudahkan kepada orang ini untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup, keridhaan, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang digambarkan sebagai yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwan. Allah memberikan kegembiraan, ya, Rabbnya mereka ini memberikan kegembiraan kepada para kekasih Allah itu dengan apa? Birahmatin minhu,
dengan rahmat darinya, waridwan, dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang nomor 4, busyra yang diberikan Allah kepada para kekasihnya adalah Allah memberikan dia rahmat, berikan kasih sayang, zahiran wa batinan. Bisa jadi hidupnya mudah, rezekinya mungkin lancar, dan seterusnya dan seterusnya. Ridwan, keridhaan yang diberikan oleh Allah. Allah ridho dan dia ridho. Dia puas, hidupnya satisfied, batinnya itu tenang, tidak bingung. Apalagi nanti di akhirat, Masya Allah. Di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan yang berlebih lagi. Ya, malaikat bersalaman dengan dia, mengungkapkan congratulation, ya, kegembiraan, ya, menyelamati, berikan ucapan welcoming, selamat kepada orang-orang yang ada di akhirat. La yakhzunuhumul faza'ul akbar, kata Al-Quran Karim. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Wa tatalaqahumul malaikah, mereka disambut oleh para malaikat. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, inilah hari kalian yang telah dijanjikan kepada kalian. Masya Allah. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Malaikat itu akan welcoming, congratulating kepada para kekasih Allah SWT dan menyatakan salam, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian, congratulations, karena kamu dulu melakukan penyucian diri, pembersihan diri, ya. Cahaya mereka, Masya Allah, ya, membuncah, ya, dari arah depannya, dari arah kanannya, Masya Allah. Sementara nanti puncaknya bukan saja malaikat yang mengucapkan salam, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengucapkan salam kepada mereka. Wassalamullah alaihim, ya, kama qala salamun qawlan min rabbir rahim. Salam sebagai ucapan dari Rabb kalian. Ketika para kekasih Allah ini menemui kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala di jannahnya, Allah pun menyambut dia dan mengucapkan salam kepada dia. Salamun qawlan min rabbir rahim. Semoga kita ini semuanya digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang meniti jalan untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu kemudian Allah memproteksi kita, menjaga kita, ya, mensupport kita, membantu kita dengan ketaatan itu. Insya Allah pelan-pelan kita ini akan menjadi hambanya Allah yang hari ke hari makin menjadi baik. Terutama karena kita menjadikan Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai syifa, sebagai hudan, dan sebagai rahmat bagi kehidupan kita. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.